Firman itu kekal. Tuhan Yesus berkata, satu titik pun tidak akan yang terlewati. Kita mau belajar akan firman Tuhan di tengah situasi yang sedang terus terjadi, bahwa penggenapan demi penggenapan firman Allah sedang terus terjadi, menuju kepada satu zaman yang telah ditentukan oleh Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Orang yang bisa bertahan di tengah situasi adalah orang yang selalu hidup mau takut akan Tuhan. Orang mau tetap hidup untuk selalu mengasihi Tuhan. Orang mau tetap hidup berpengharapan pada Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, kita ada di hadapan hadirat Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami ada di hadapan hadirat-Mu ya Allah. Malam hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Karena firman itu adalah kekuatan Allah. Firman itu yang akan menuntun kami, menguatkan kami, meneguhkan kami di tengah tantangan, beban, persoalan, di tengah pergumulan hidup ini Tuhan. Maka untuk itu kami percaya bahwa oleh karena izinan Tuhan, kuasa bekerja dengan ajaib dan luar biasa di tempat ini, bahkan menguasai pribadi kami masing-masing, bahkan bagi semua kami yang mengikuti akan ibadah ini. Dan kami percaya sama-sama kami diberkati Tuhan. Haleluya. Hamba hanya sebagai alat, tapi kuasa itu datangnya daripada Tuhan. Tuhan yang mencurahkan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan berfirman-Lah, karena kami sudah siap mendengarkannya. Demi satu nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Salam. Malam hari ini kita belajar kembali bagian firman Tuhan. Saya ambil dua bagian, 3 ayat saja ya. Mazmur pasal 3 pertama, Mazmur pasal 33 ayat 18 dan 19. Yang kedua di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28. Baik, kalau sudah kita sama-sama membaca. Yang pertama, Mazmur 33 ayat 18 dan 19. 1, 2, 3. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang mengharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Yang kedua, Kisah Para Rasul, Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya ya. Dua bagian firman Tuhan yang sangat hebat dan luar biasa. Ini satu situasi kekasih Tuhan di tengah tantangan persoalan yang sedang kita hadapi, di mana pada saat wabah corona yang sudah semakin melandai, tiba-tiba muncul berbagai macam bencana. Kita baru saja ikuti tanggal 6 ya, kalau tidak salah ya, di Turki ya, Turki dan juga di Syria. Fokusnya kepada Turki. 7,8 ini kalau tidak salah, 7,8 skala Richter itu menggoncangkan kota itu. Dan saudara kekasih Tuhan, kalau kita ikuti di media sosial, baik di televisi maupun di TikTok maupun di YouTube, betapa kita lihat gedung yang begitu tinggi, megahan, begitu tinggi menjulang, pokoknya luar biasa, tapi ambruk dalam seketika. Ini saudara kekasih Tuhan, bahwa inilah situasi zaman penggenapan demi penggenapan firman Tuhan sedang terjadi. Saudara kekasih Tuhan, kalau kita ikuti, kita fokus ke misalnya Turki, kita cukup prihatin kepada saudara kita di sana. Di Turki itulah saudara kekasih Tuhan, bahwa disitulah 7 jemaat di Asia Kecil yang terbentuk pertama kali. Pada waktu Yohanes di Pulau Patmos menyampaikan satu nubuatan Tuhan tentang 7 jemaat di Asia Kecil. Itulah wilayah Turki, Efesus, Philadelphia, Laodikia dan seterusnya. Itulah wilayah.
Kemudian saudara kekasih Tuhan, saya coba dengan kejadian ini, saya coba belajar, saya coba cari tahu kota yang mengalami situasi ini. Saudara kekasih Tuhan, ternyata kota-kota yang ada 7 jemaat di Philadelphia, di Turki ini, salah satu adalah Philadelphia. Itu aman. Belum ada berita berikut. Aman, saudara. Dan ini salah satu saudara kekasih Tuhan, kalau kita baca, mungkin sudah pernah saya sampaikan juga, Wahyu 3 ayat yang ke-10. Apa yang dikatakan oleh Sang Alfa Omega di Pulau Patmos kepada Yohanes, bahwa jika kamu menuruti firman-Ku, tekun menantikan Aku, maka kamu akan terlindung daripada pencobaan yang akan melanda seluruh dunia. Ini saudara, sehingga pada saat inilah kemudian kejadian ini kita belajar bahwa Tuhan sedang bekerja dengan secara luar biasa dan ajaib. Tadi di dalam Roma pasal 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di tengah situasi ini. Bagi siapa? Bagi semua orang yang percaya kepada Dia, Yesus Tuhan, yang menurut rencana Allah. Jadi kalau saya dan saudara malam hari ini hadir di sini, inilah dalam rencana Allah. Bersyukur saudara, karena saya dan saudara menjadi dalam suatu rencana Allah, maka saudara dan saya yakin dan percaya terlindung daripada situasi ini. Ini saudara kasih Tuhan. Ini yang kemudian saya mau beri tema di sini. Mata Tuhan senantiasa tertuju kepada kita. Ini kepada kita, ini yang menurut Alkitab di sini, kepada mereka yang takut akan Dia. Orang yang takut akan Dia, yaitu kepada Allah. Allah yang kemudian kita imani, Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Ini yang kemudian jaminan ini bagi saya dan saudara. Saudara, saya ikuti kemudian dalam kejadian dengan peristiwa di Turki ini. Ada seorang hamba Tuhan terkenal dari NTT. Dia benar punya satu kesaksian bahwa dia sudah dijadwalkan sebelum beberapa bulan yang lalu untuk pada tanggal yang sama selama 10 hari dia akan mengadakan satu kegiatan KKR bersama dengan berapa hamba Tuhan sedunia di Turki. Kemudian saudara kekasih Tuhan, 2 minggu sebelum kejadian ini, tiba-tiba dari panitia membatalkan, mengundur. Dia sampai kecewa saudara, karena dia sudah siap. Apalagi ini berjumpa dengan beberapa hamba Tuhan yang hebat-hebat. Tapi kemudian setelah kejadian ini baru dia merenungkan bahwa di sini Allah senantiasa peduli. Allah tertuju kepada hamba-hambanya yang melayani. Dan Allah tidak mau mereka turut mengalami semua ini. Karena itu pengenapan firman itu terjadi. Allah tertuju kepada setiap orang yang takut akan Dia. Allah tertuju kepada setiap orang yang terpanggil untuk melayani Dia. Allah tertuju kepada setiap orang yang di dalam perencanaan Dia. Maka itu saudara, saya dan saudara berharga di mata Tuhan. Ini yang kemudian poin di sini, bahwa karena orang yang takut akan Tuhan, orang itu akan menjadi fokus dan menjadi tujuan Allah. Saudara, mungkin saudara ikuti hari-hari ini ada tren ya. 2 hal peristiwa yang saya sudah singgung. Yang nanti peristiwa Sambo, yang kemudian tanggal belasan nanti sudah mulai vonis hakim ya. Ini satu peristiwa yang menghebohkan oleh karena apa? Orang fokus kepada semua pribadi, tapi saya fokus karena ini menyangkut kekristenan. Di satu sisi ada kejadian yang viral. Saudara dengar si Nono ya, si Jenius dari NTT ya, yang dari Burain, Amarasi sana. Sama-sama yang tadi saudara, ini bagian orang Kristen, ini juga orang Kristen, tetapi sangat kontras, berbeda. Apa yang membuat berbeda saudara? Di satu sisi sama-sama orang Kristen menyaminkan tentang Dia Yesus, tetapi apa? Di dalamnya tidak ada kadar firman. Di dalamnya tidak ada kadar yang di dalamnya ada Roh Kudus, yang ada buah-buah. Tapi kemudian ini menjadi sasaran empuk iblis. Mata Tuhan tidak ada di sana. Tapi si Nono si kecil dari kampung Amarasi,
Apa saudara kalau ikut tidak punya yang percakapan dengan seluruh media sosial? Apa yang membuat Nono engkau begitu sukses dan berhasil? Ada 2 kunci yang disampaikan. Mamanya menjadi saksi, itu disiarkan oleh semua media televisi, Metro TV dan lain sebagainya, bahkan YouTuber itu terlibat menyaksikan, memviralkan ini. Oleh karena ini sesuatu hal yang berbeda. Nono menyampaikan begini, kunci saya adalah apa? Saya belajar firman Allah menghafal. Saya berdoa dan kemudian saya belajar menghafal firman Allah. Mamanya menguatkan, anak ini sejak umur 4 tahun mulai dikasih latih berdoa dan menghafal firman Allah. Dan salah satu firman dia yang dihafal adalah Mazmur 119 ayat 105 ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Ini orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya berdoa dan melakukan firman Allah. Inilah yang Tuhan fokus kepada dia. Saudara misalnya contoh ya, kalau saudara misalnya yang sesuatu yang berbeda, misalnya orang pacaran ya, kalau nona itu ataupun si nona itu sudah menjadi perhatian bagi si laki-laki, berarti tanda bahwa si nona itu ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang menarik di sana. Kalau tidak menarik, dia tidak mungkin dia tatap. Nanti pada saat dia tatap, kenapa dia tatap itu? Di siang bolong misalnya begitu. Tetapi ada sesuatu yang menarik di sana. Karena di sana mungkin dia lihat nona ini sangat cantik, menarik. Karena di sana dia melihat nona ini punya suatu kepribadian yang berbeda. Begitu dari sekian banyak orang nona yang lain. Begitu punya Allah. Dia melihat ada sesuatu yang istimewa di sana, maka dia fokus di sana. Tapi kalau saudara dan saya tidak mengikuti Tuhan atau tidak takut Tuhan, tidak hidup di dalam suatu kehidupan yang benar, maka mata Tuhan tidak ada di sana. Yang ada adalah apa? Mata apa sih? Saya belum cerita dong. Tanggung jawab. Di sana mata Tuhan kalau yang setiap melakukan seperti tadi si Nono ini. Kuncinya adalah apa? Dia belajar firman Allah. Bukan berarti dia belajar firman Allah, habis itu dia punya kewajiban sebagai seorang pelajar, siswa dia tidak belajar. Tidak, saudara. Tuhan tidak pernah ajar begitu. Tetapi ini kunci bagi dia. Sebelum dia menyentuh ini bagian pelajaran matematika untuk mulai cakar-mencakar, dia tunduk di hadapan hadirat Tuhan. Dia belajar firman Allah, membuktikan bahwa dia takut Tuhan. Maka kemudian Tuhan apa? Mencurahkan bagi dia hikmat dan kemampuan dan kepintaran. Ini saudara contoh. Berbeda tadi dengan kasus Sambo. Karena mungkin jabatan dan kedudukan. Karena mungkin saya punya power. Karena mungkin saya punya kekuasaan. Saya pikir tidak perlu Tuhan formalitas. Tapi kemudian mata Tuhan tidak tertuju. Yang terjadi adalah iblis. Kemudian apa yang terjadi? Harus terjadi ini. Coba saudara baca saya baca bagi kita di ayat bacaan yang pertama, Mazmur 33 ayat yang ke-16 dan 17. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kekuasaan. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi kelumputan. Yang tadi contoh saudara, bahwa kalau lu andalkan diri, lu dalam kehidupan mengandalkan harta, jabatan, dan kedudukan saudara, ini hanya sementara. Kekuatan lemah, tidak kekal. Tetapi kalau lu takut akan Tuhan, bersandar pada Tuhan, kekal selama-lamanya. Firman itu kekal. Tuhan Yesus berkata, satu titik pun tidak akan yang terlewati. Semua akan terlaksana. Contohnya sekarang kejadian demi kejadian. Maka saudara kunci yang sering saya kenal, tunduk dan takut Tuhan. Seperti belajar si kecil Nono ini. Sekarang saudara, makanya saya mulai belajar anak-anak ini. Saya merasa terlambat, tapi saya kasih mereka PR. Setiap minggu hafal ini firman. Itu kunci. Kalau saya ngomong di sini berarti itu kan hanya dari Nono. Mungkin dia tidak. Saya belajar dari saya sendiri. Sebelum segala sesuatu, belajar firman. Hikmat Tuhan berikan. Karena Alkitab sudah berkata itu semua. Permulaan hikmat Allah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, yaitu mau untuk hidup bersekutu berdoa. Mau hidup melakukan firman Tuhan. Percaya terus. Maka di sini firman ini kita genapi. Mata Tuhan tertuju di sana. Yang tadi menarik.
Saudara, kalau misalnya contoh, suka baca cerita orang bernama, maka Tuhan di sana sonde. Yang ada adalah setan iblis. Oleh karena apa? Di sana suka bohong orang bernama. Berkumpul orang bernama dan lain sebagainya, itu mata Tuhan tidak di sana. Saya ambil contoh yang kecil-kecil, saudara. Ini sesuatu hal yang harus disampaikan supaya ini diperhatikan, saudara. Orang Kristen sekalipun saya katakan, kalau dia tidak hidup untuk melakukan firman, seperti misalnya saya orang banyak ini, tapi saya tidak hidup melakukan berbenah diri, maka Tuhan juga tidak akan memperhatikan dan pedulikan. Dan tadi saya contoh, orang banyak misalnya suka omong orang bernama gosip-gosip, Tuhan tidak ada di sana. Yang ada adalah mungkin kalau kita saking cerewetnya, kita pikir bahwa ini mungkin lancar. Pada sebenarnya tidak, itu sebenarnya kekuatan iblis sedang bekerja, menjerumuskan orang. Apalagi misalnya juga contoh, misalnya tipu-tipu, suka baku bohong. Kan kita sering bangun tuh. Saudara sudah pernah dengar cerita ilustrasi ya, mungkin benar-benar sudah nonton itu khotbah. Saya juga ambil di situ. Ini ada satu kisah di Bapak keluarga Turi Allah. Betul. Sekarang pertanyaan begini, kalau tipu untuk baik itu betul atau tidak? Saya tipu untuk baik, betul tidak? Ya? Betul? Tidak? Kalau saya bilang ada, berarti tanya itu ajaran dari mana? Ajaran dari mana kalau saya tipu untuk kebaikan itu baik? Tidak ada. Kita bilang, ya katakan ya, tidak. Itu di Matius berapa? Tulis katakan tuh, Matius 5 ayat 37 ya. Kalau ya, hendaklah kamu katakan ya. Kalau tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Lebih daripada itu adalah daripada si jahat, iblis, setan itu. Jadi jangan bilang saya punya begini mulut baik, tapi mulut ngomong begini tapi hati baik, atau suka tipu-tipu demi kebaikan, itu salah. Harus katakan ya, tidak. Contoh begini, saudara. Kita contoh. Yang tadi saya bilang Bapak orang Allah. Cari didik anak begini. Setiap kali ada tamu datang, anak ini suka datang beribut, datang ngomong begini, Bapak saya mau kencing. Ini Bapak kamu kasih mana itu malu nih. Caranya supaya berikut jangan Bapak begini. Adik, lain kali kalau ini tamu datang atau ada orang, Bapak adik mau bilang, ini Bapak saya mau menyanyi. Akhirnya ini anak juga oke, begitu betul. Berikut tamu datang Bapak tuh coba. Ini ada datang dan dia, Bapak saya mau menyanyi. Oh, ini Bapak sudah tahu. Dia tahu pikir ini pasti mau menyanyi betul. Ini anak Bapak tuh angkat belakang, kemudian pergi. Ini anak kencing di situ. Oh, dia tahu baik. Kebetulan ini anak ditanamkan yang begini. Tujuannya kan baik tuh. Tipu tapi baik. Bapak tuh kemudian untuk di Jakarta. Dia ini anak di Om. Kemudian pada saat ini anak tengah malam, ini anak mau kasih kencing yang setengah mati punya. Dia kasih bilang, om saya mau menyanyi. Ini om lah begini, lo menyanyi tengah malam nanti tetangga dong itu kasihan. Ini setengah malam mau menyanyi apa? Tidak om saya sesentar sama menyanyi ini. Ini om mau menyanyi apa? Ini dia tidur yang om dia mau menyanyi. Sudah tidak bisa tahan om saya mau menyanyi. Sudah ini om bilang, daripada lo begitu lah sudah baru menyanyi di om pun telinga panas. Dari ini om tidur begini dia dapat kencing ke sini. Aduh kurang ajar kau. Datang tanya Bapak berapa? Tidak saja di malam. Itu salah. Ini kadang-kadang surat kita tanamkan yang kini kepada anak. Anak bilang ada latihan. Makin siap, bikin cing. Jangan kita mau latihan menyanyi. Ini sesuatu hal contoh saudara. Anak tidak mau di situ. Kita harus benar-benar hidup dalam takut akan Tuhan. Ini yang kemudian tak terluka. Tuhan ada sana. Kemudian tadi dia begini, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, saudara yang punya pengharapan kepada Dia Allah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, saudara yang saya punya mau kehidupan pertolongan hanya pada Dia. Inilah kemudian mata Tuhan ada di sana. Kalau yang tadi saya bilang yang saya sombong diri, saya angkuh diri, saya merasa saya punya segala macam, ini Tuhan tidak akan ada mata di sana. Yang ada tadi adalah iblis setan. Kalau kita hidup berpengharapan pada Tuhan, maka Tuhan ada di sana. Kita bersyukur tadi itu di dalam jawabannya Roma pasal 8 ayat 8. Saya dan saudara ini sudah di dalam suatu perencanaan Tuhan. Tidak secara kebetulan ada di sini, makanya pada saat ada di sini janganlah
untuk itu fokus kepada kehidupan pelayanan ini. Fokus kepada pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetap hiduplah Tuhan. Berpengharapan pada Tuhan, jangan pada yang lain. Saudara, di kisah saya belum pernah dengar, belum pernah lihat, tapi memang ceritanya begitu. Di daerah Alok, pendeta dia turun waktu wilayah, dia tinggal di atas gunung yang sekian, naik gunung ke Lembang. Tapi kalau dia pergi dalam tempo sekejap, jemaat heran, dia sudah ada di mimbar. Orang terkenal bilang terbang. Ini sesuatu hal yang bahaya, hancur, dan tidak bertahan lama, saudara. Ini hamba Tuhan. Dan saudara, saya pernah cerita toh, pengurus hebat yang persekutuan doa dari yang tadi saya omong daerah itu. Saya pun daerah juga. Khotbahnya begitu luar biasa, fasih. Orang semua bilang begini, ini baru hamba Tuhan yang hebat, dipakai Tuhan Roh Kudus yang luar biasa. Tapi secara saya kemudian dituntun oleh Roh menyatakan bahwa itu bohong di dalam. Hanya bagai kantong kosong mulut, tetapi di sini jauh hatinya daripada Tuhan. Apa yang kemudian saudara tadi contoh? Kemudian saudara dia mulai praktikkan ini firman Tuhan. Bahwa ini anak-anak yang orang tua karena percaya dia ini hamba Tuhan yang hebat dan luar biasa. Dia bawa titipnya anak-anak sebagai persembahan perpuluhan, terutama dia minta yang anak perempuan untuk sebagai tim pelayanan. Ada di Kota Kupang melakukan safari Pulau Timur waktu itu di Kota Kupang. Dan waktu itu memang hamba Tuhan masih terbatas. Saya masih remaja. Kemudian apa saudara? Luar biasa khotbahnya, fasihnya luar biasa saudara. Orang sampai terheran begini, tidak ada duanya. Tetapi saya diberikan tuntunan waktu itu bahwa jangan percaya. Pada satu ketika saudara, sementara saya duduk di luar depan kaca itu, duduk di luar. Di khotbah sini saya duduk dengan hamba-hamba senior yang sudah meninggal, almarhum. Sementara masih doa altar call, ini ratusan yang dan itu gabungan 7 persekutuan doa. Di khotbah itu luar biasa, berjingkar-jingkar lompat, haleluya, puji Tuhan. Kemudian masuk doa altar call, saya diarahkan untuk lihat, tapi tidak berdoa. Saya melihat dari itu kaca jendela. Waktu dia doa altar call minta maaf, ini ada perempuan. Dia bilang, Bapa di sorga, haleluya, haleluya. Tapi dia lihat, permisi, perempuan begini, haleluya, darah Yesus melalui saudara. Perempuan di sini, haleluya saudara, haleluya, puji Tuhan. Ini setan. Ini saudara. Apakah dia bertahan lama saudara? Saya bising ini hamba Tuhan senior. Lu bikin dosa saja. Lu sudah doa. Saya bilang saya tiba-tiba saya tergerak. Kamu sudah percaya. Saya bilang tinggal hitung waktu. Saudara kemudian langgar 3-4 bulan kemudian. Hebohlah cerita. Ternyata anak perempuan yang selamat oleh orang tua dari Alo itu. Ternyata apa? Semua dalam keadaan mengandung 3 bulan, 4 bulan. Ini saudara hancur, ini cara menyesatkan orang Kristen. Tipu balik ini firman. Sekalipun dia hamba Tuhan, orang Kristen, tapi kalau tidak takut Tuhan, disinilah iblis punya sasaran. Dia tidak menjadi fokus arah wajahnya Tuhan. Saudara kemudian apa terjadi? Dia gila dan bakar Alkitab. Hancur lemur hidupnya, hilang ingat. Ini saudara. Ini yang kemudian mengembangkan di sini situasi ini. Orang harus hidup takut Tuhan. Karena saya dan saudara hidup seperti ini, berdoa seperti di sini mata Tuhan sedang tertuju. Tuhan itu hebat, luar biasa. Jam seperti ini persekutuan doa Immanuel beribadah. Bukan saya dan saudara sedang beribadah. Seluruh dunia ini sementara juga beribadah. Yang begini ribuan jutaan mungkin persekutuan doa seperti ini. Terus Tuhan di mana? Tuhan lihat dari sana. Kuasanya bekerja. Dahsyat matanya tertuju kepada sana. Maka itulah Tuhan buat ajaib dan luar biasa. Itu dia kuasa yang kita kemudian berikan lewat Yesus Kristus Tuhan itu. Ini saudara yang memberikan jaminan bagi saya dan saudara. Maka dari yang sering saya kuncinya adalah berdoa, sering harus berdoa. Bangun mesbah pribadi.
Jangan bangun pagi-pagi sekarang orang lain beda toh. Bangun pagi-pagi saya lihat saya anak sekarang bangun pagi-pagi ini. Mulai cari apa? Mata masih begini meraba di HP. Woi baterainya sungguh bagus kok belum ini mulai game gitu. Apalagi pasang ini wifi. Ini bahaya saudara. Nanti saudara, woi saya anak kreatif ini bahaya. Kreatif tapi ini potensi bagi iblis. Ajari anakmu untuk bangun pagi. Cari hadirat Tuhan. Berdoa walaupun sepotong. Ajar berdoa seperti tadi cerdas itu Nono itu. Allah peduli seperti begitu. Bangsa Yahudi, kenapa saya sering sudah katakan, kenapa Tuhan Yesus itu pada umur 12 tahun tiba-tiba dia hilang, maksudnya bukan hilang tiba-tiba Tuhan Yesus hilang, terus dia mencerita di Alkitab dia umur 12 tahun, setelah itu umur 30 baru dia muncul kembali. Sepanjang umur itu Tuhan Yesus di mana? Makanya sudah setelah itu kita telusuri ini sejarah. Yesus sementara dididik secara ala Yahudi, secara pembentukan Yahudi keras seperti tadi. Hafal doa Bapa kami, hukum Taurat hafal, belajar untuk hafal bagian firman. Sehingga pada saat dia umur 30 sebagai manusia dia tampil secara luar biasa, terlepas dia adalah Allah dan Tuhan. Ini didikan saudara. Kalau mau anak-anak seperti demikian, mulai belajar seperti hal seperti itu. Bangun hadirat Tuhan. Penting saudara. Sepanjang hadirat itu masih ada, raihlah hadirat itu. Satu kali hadirat itu diangkat, sia-sialah saudara. Diangkat itu semua saudara dan saya kehilangan kemuliaan Tuhan. Berdoa, ajar anak-anak, belajar hafal firman. Makanya sekarang tadi yang Mirani, saya mulai keras. Belajar hafal firman. Setelah lu sudah hafal, lu akan merasakan sendiri dengan kekuatan. Lu hafal, dia sudah mendarah lagi di firman. Maka ini satu kekuatan. Karena Alkitab berkata, firman itu adalah kekuatan yang menyelamatkan, yang membenarkan, yang membawa orang kepada iman, supaya iman dia tidak mengambang. Iman dia hanya pasti kepada Yesus, satu-satunya kebenaran, jalan kebenaran dan hidup. Dia inilah saudara yang kemudian menegakkan di sini. Kenapa saudara yang tadi saya bilang kembali, mata Tuhan tertuju kepada yang tadi, orang yang suka rajin berdoa, orang yang suka belajar firman Tuhan, mengasihi. Kalau saudara menginginkan lagu apa tadi? Yang sering lagi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Bukti cinta Yesus apa? Berdoa, baca firman, mengasihi. Itu bukti mengasihi dia. Cinta berarti mengasihi dia. Melakukan firman. Kalau lu mengasihi firman, Tuhan Yesus bilang, kalau bukti lu mengasihi dia, lu melakukan firman, melayani seperti ini, rela berkorban untuk melayani, maka Allah Bapanya itu akan mengasihi. Mata Tuhan tertuju di sana. Maka kata Tuhan, kami akan datang untuk berdiam di dalam dia, yaitu lewat Roh Kudus. Coba baca di dalam Yohanes. Ini Om Andi lagi ya. Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Haleluya. Itu janji Tuhan tentang Roh Kudus. Kita akan datang diam bersama dengan dia. Kenapa? Dia mengasihi aku dan dia melakukan firman-Ku. Maka Bapa, karena dia masih hidup di bumi, Bapa akan mengasihi dia. Dan kami akan datang, kita akan datang. Rohnya akan datang diam di sini. Kalau Allah yang turun sendiri berarti saudara dunia kiamat tuh. Kata kita itu ada rohnya, kuasanya datang. Menghinggapi saya dan saudara untuk kemudian memberikan kita kekuatan, urapan dan kuasa, berkat dan perlindungan bagi saya dan saudara. Kenapa? Kita mengasihi dia. Wujud mengasihi dia, takut kita melakukan firman-Nya. Kita akan datang. Makanya tadi kalau kita kembali dalam Mazmur 33 ayat yang ke-19 tadi, untuk melepaskan jiwa mereka dari pada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Ini jaminan saudara. Orang yang takut mata Tuhan tertuju pada sana, yang terus fokus pada dia, karena dia hidupnya ada pujian, doa dan penyembahan, ada kehidupan untuk bersaksi melayani, maka mata Tuhan ada di sana. Dia terlindung dari semua ini, bahaya maut.
Karena maut itu telah dikalahkan oleh darah Yesus di atas kayu salib. Dari masalah kelaparan. Makanya apa? Raja Daud dia bilang apa? Raja Daud itu sahabat, sepanjang hidup saya tidak pernah melihat orang benar mati karena kelaparan. Tidak, saudara. Ada saja pertolongan Tuhan bagi saya dan saudara. Karena dia orang benar, hidup takut Tuhan, hidup mengakui, berpengharapan pada Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, saya tidak akan berbicara lebih banyak karena waktu ya. Tapi ini satu hal yang kemudian memberikan jaminan bagi saya dan saudara, supaya mata Tuhan itu tetap ada yang difokus pada saya dan saudara, rajin berdoa. Bagus kalau ini berapa? Apa? Rajin baca kitab suci, doa tiap hari supaya apa? Tuhan senang. Kalau mau Tuhan senang ya, baca kitab suci. Kalau mau tumbuh, baca kitab kemudian disitulah Tuhan fokus di sana. Baca firman Tuhan saja pemalas. Sekarang buka HP, apalagi itu film Korea ada lagi. Oh, film Korea, drakor Korea. Ini satu hal yang menfokus orang kepada sana. Tidak salah, saudara. Nanti kalau bilang begini, om itu dihitam mereka dia itu orang ini apa? Ini ke belakang. Hati-hati saudara. Ini kata firman, bukan kata saya. Benar, hidup di dunia ini jalani semua yang ada, tetapi jangan fokus. Akhirnya lupa berdoa, lupa baca firman, lupa untuk hidup melayani. Boleh nonton Korea, film Korea apa? Boleh itu semua, tetapi jangan kemudian membuat kita terjerumus. Hidup yang benar mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus ngomong, barang siapa mengasihi aku berarti dia akan melakukan firman. Dan kalau dia sudah melakukan firman, Bapakku mengasihi dia. Dan kalau Bapakku sudah mengasihi dia, kita akan datang hidup dengan dia, yaitu Roh Kudus. Maka Roh Kudus yang sedang bekerja bagi saya dan saudara untuk menuntun saya dan saudara. Jadi jangan anggap remeh Roh Kudus. Kalau mau menjadi hamba Tuhan yang hebat dipakai entah lu pendeta, lu hamba Tuhan, siapapun yang hebat harus mau dituntun oleh Roh Kudus. Mau untuk buah hati dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menuntun saya dan saudara.